tisu basah sebagai alternatif menyiasati kelangkaan masker, COVID-19 bisa menular lewat tatapan mata. Mungkin Anda pernah dengar berita dengan headline-headline tersebut. Nah, jangan salah, mereka adalah berita bohong atau hoax. Di mana ada isu panas, pasti ada hoax. COVID-19 merupakan jenis baru coronavirus, dan kita masih tengah menemukan hal-hal baru seputar virus tersebut. Maka dari itu, kemungkinan masyarakat percaya pada hoax jadi lebih tinggi. Saat ini dunia tengah mengatasi merebaknya COVID-19. Maka dari itu, tentunya kecemasan dirasakan oleh masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Hingga 8 Maret 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 177 jenis hoax seputar COVID-19. Hoax menyebar karena orang tidak mencari tahu lebih dahulu sumber dan kebenaran berita yang didapatkan. Namun, apa sih sebenarnya motivasi di balik orang-orang yang menyebarkan hoax tersebut? Dunia ilmiah, terutama psikologi itu ada yang namanya Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect itu jadi gini, dia menjelaskan fenomena orang yang tidak tahu suatu bidang, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Nah, kembali ke masalah coronavirus tadi, Dunning-Kruger effect ini bisa dia seolah tahu masalah virus, bisa dia bahkan lebih sederhana lagi, nggak usah ke virusnya lagi deh, ke bahasa Inggris. Jadi misalnya coronavirus kan itu sebenarnya ditemukan sudah dari tahun 1950, yang kita tahu sekarang ini kan emang strain-strainnya tuh yang di tahun 2000 berapa sih yang MERS sama SARS. Itu kan dua-duanya juga disebutnya coronavirus. Tapi kalau orang googling, dia akan menemukan bahwa, loh, ini coronavirus sudah ketemu sejak lama nih. Jadi, tanpa dia tahu bahwa yang dimaksud dengan coronavirus yang terjadi di Wuhan itu adalah strain yang baru, dia menganggap coronavirus yang dia temukan di Google itu emang sudah ditemukan sejak dulu, dan itu jadi konspirasi. Bisa jadi chemical weapon, jadi senjata biologi. Dan itu yang menyebar. Jadi dia tidak paham bahasa Inggris, tapi menemukan keyword coronavirus dan menemukan tahunnya 2015 misalnya, dan dia nyambung-nyambungin bahwa ini sebenarnya sudah ketemu dari lama. Itu yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sotoy. Gitu. Yang menyebabkan dia percaya akan hasil temuannya sendiri. Dia sangat percaya. Jadi ya dia tidak tahu bahwa dirinya emang sotoy. Gitu aja. Hoax seputar COVID-19 yang menyebar kebanyakan bersifat disinformasi, dan dampak penyebarannya menciptakan keresahan pada masyarakat. Kominfo bahkan telah menyeret sejumlah kasus hoax seputar COVID-19 ke ranah hukum. Kebebasan di Indonesia kita jamin, tapi kita selalu membatasi jangan sampai konten-konten itu dapat membuat keresahan dan menimbulkan ketertiban umum. Ini sudah ada 5 kasus yang kita tanganin dengan kepolisian pastinya. Ini ada 5 kasus yang sudah masuk di dalam penyelidikan. Itu karena sudah terlalu, karena mereka mendesain. Jadi kita ada kan juga orang tuh kadang-kadang ya hanya forward, hanya kadang-kadang konteksnya fotonya apa, captionnya berbeda. Ini yang membuat orang jadi panik ataupun membuat masyarakat resah, atau mendapatkan informasi yang belum diverifikasi udah langsung di broadcast langsung minta di broadcast. Ini yang juga yang kita tangani. Dalam upaya memerangi penyebaran hoax seputar COVID-19, Kominfo telah melakukan beberapa hal, termasuk menghapus konten dan juga melakukan penyebaran informasi benar pada publik melalui akun sosial media resmi mereka seperti Twitter dan juga Facebook. Namun memang, perbedaan generasi menjadi faktor penting dalam membedakan tingkat literasi digital di Indonesia. Seperti misalnya dalam grup WhatsApp keluarga, seringkali orang tua mengirim ulang pesan tanpa melakukan konfirmasi atau pengecekan kebenaran di balik berita tersebut. Wah, kalau saya sih, kalau ada berita-berita begitu sebelum saya share atau sebelum saya catat gitu ya, anggap aja saya itu bisa, oh ini suatu
hanya suatu cerita belaka. Oh, apa ini ada orang yang mungkin humor. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menjadi lebih kritis ketika menemukan informasi online dan untuk tidak sembarang menyebarkan berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan CNN, Jakarta.